Indonesia dikejutkan dengan kabar duka mengenai 171 siswa di Bogor yang menjadi korban keracunan makanan. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 10 Mei 2025, setelah para siswa mengonsumsi makanan dari program makan bergizi gratis. Gejala yang dialami meliputi diare, mual, muntah, dan demam. 22 siswa harus dilarikan ke rumah sakit untuk perawatan intensif. Kejadian ini menimbulkan keprihatinan mendalam dari masyarakat dan pemerintah. Berbagai pertanyaan mengemuka, mengundang penyelidikan lebih lanjut. Sekolah-sekolah yang terdampak adalah Bina Insani Kindergarten, Bina Insani Elementary School, Bina Insani Junior High School, SDN Kukupu 3 Elementary School, SDN Kedung Jaya 1, dan SDN Kedung Jaya 2. Para orang tua cemas menunggu di rumah sakit, berharap anak-anak mereka segera pulih. Insiden ini menjadi pukulan telak bagi program MBG yang digadang-gadang sebagai solusi untuk masalah gizi anak-anak. Tragedi keracunan makanan di Bogor ini bukanlah yang pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, tercatat beberapa kasus serupa yang menimpa anak-anak sekolah setelah mengonsumsi makanan dari program MBG. Kejadian berulang ini menimbulkan tanda tanya besar terhadap sistem keamanan pangan dalam program tersebut. Publik menuntut investigasi menyeluruh dan tindakan tegas dari pemerintah untuk menjamin keamanan pangan dalam program MBG. Keamanan dan kesehatan anak-anak adalah prioritas utama yang tidak boleh dikompromikan. Pasca tragedi keracunan makanan di Bogor, Badan Gizi Nasional bersama Dinas Kesehatan Kota Bogor segera bergerak cepat untuk menyelidiki sumber masalah. Tim investigasi yang dipimpin oleh Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional, langsung terjun ke lapangan untuk mengumpulkan bukti dan informasi terkait kasus keracunan ini. Sejumlah sampel makanan, air, dan muntahan dari siswa yang dirawat di rumah sakit telah diambil untuk dianalisis di laboratorium. Hasil uji laboratorium diharapkan dapat mengungkap jenis bakteri atau virus yang menyebabkan keracunan massal ini. Tim investigasi juga melakukan penelusuran terhadap seluruh rantai pasokan makanan, mulai dari penyedia bahan makanan, proses pengolahan, hingga distribusi makanan ke sekolah-sekolah. Pemeriksaan ketat dilakukan untuk memastikan apakah ada kelalaian atau pelanggaran prosedur keamanan pangan di setiap tahapannya. Proses investigasi ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pengelola kantin sekolah, penyedia jasa catering, dan pihak-pihak terkait lainnya. Keterangan dari para saksi mata juga dikumpulkan untuk melengkapi data dan informasi yang dibutuhkan dalam proses penyelidikan. Hingga saat ini, proses investigasi masih terus berlanjut. Publik menanti hasil akhir dari investigasi ini dengan harap-harap cemas. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada Januari 2025 dengan tujuan mulia, yaitu untuk memerangi stunting dan meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Program ini menargetkan 550.000 siswa di 26 provinsi di seluruh Indonesia. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar lebih dari 10 miliar dolar Amerika untuk menyukseskan program ini. Program MBG diharapkan dapat memberikan akses makanan bergizi dan seimbang bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Melalui program ini, anak-anak akan mendapatkan sarapan atau makan siang gratis di sekolah. Namun sayang, di balik tujuan mulianya, program MBG menghadapi sejumlah tantangan dan kritikan. Implementasi program ini dinilai terlalu terburu-buru, sehingga banyak aspek yang belum dipersiapkan dengan matang. Sistem keamanan pangan menjadi salah satu sorotan utama dalam program MBG. Kurangnya pengawasan dan kontrol terhadap proses produksi dan distribusi makanan dikhawatirkan dapat membahayakan kesehatan anak-anak. Tantangan lainnya adalah keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur yang memadai untuk menjalankan program ini secara efektif. Kurangnya tenaga ahli gizi dan peralatan masak yang memadai di sekolah-sekolah menjadi kendala dalam menyediakan makanan bergizi dan aman bagi anak-anak. Tragedi keracunan makanan di Bogor semakin memperkuat sorotan publik terhadap program MBG. Berbagai kritikan dan kecaman ditujukan kepada pemerintah atas kelalaian yang terjadi dalam program ini. Eliza Mardian, seorang pengamat kebijakan publik dari Center of Reform on Economics Indonesia, mengkritik keras kurangnya perencanaan yang matang dalam implementasi program MBG. Pemerintah terkesan terburu-buru dalam meluncurkan program ini tanpa melakukan persiapan yang memadai, ujar Eliza.
Ia juga menyoroti lemahnya sistem pengawasan dan kontrol terhadap program MBG. Kurangnya pengawasan dari pemerintah membuka celah bagi terjadinya penyimpangan dan kelalaian dalam proses produksi dan distribusi makanan, tambahnya. Sementara itu, Muhammad Rafi Bakri dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK mengingatkan pemerintah akan potensi korupsi dalam program MBG. Anggaran yang sangat besar untuk program ini rawan disalahgunakan jika tidak dikelola dengan transparan dan akuntabel, kata Rafi. Publik mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG. Sistem keamanan pangan, proses pengadaan barang dan jasa, hingga mekanisme pengawasan harus diperbaiki untuk mencegah terulangnya tragedi serupa di kemudian hari. Section 5. Tanggapan pemerintah, upaya penanganan dan pencegahan. Menanggapi tragedi keracunan makanan di Bogor, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan segera mengambil langkah-langkah penanganan dan pencegahan. Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menginstruksikan jajarannya untuk memberikan perawatan terbaik bagi para korban keracunan. Tim medis dari Kementerian Kesehatan dikerahkan untuk membantu penanganan pasien di rumah sakit. Obat-obatan dan peralatan medis tambahan juga disalurkan ke rumah sakit untuk memastikan ketersediaan stok yang cukup. Sementara itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menginstruksikan seluruh sekolah untuk menghentikan sementara penyaluran makanan dari program MBG hingga proses investigasi selesai dan sumber masalah ditemukan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga akan melakukan audit terhadap seluruh penyedia jasa catering yang terlibat dalam program MBG. Kami akan mencabut izin operasional penyedia jasa catering yang terbukti lalai dan melanggar prosedur keamanan pangan, tegas Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Section 6. Peran Badan Gizi Nasional dalam menjamin keamanan pangan. Badan Gizi Nasional, atau National Nutrition Agency, memiliki peran penting dalam menjamin keamanan pangan dalam program MBG. Badan ini bertugas untuk menyusun standar gizi dan keamanan pangan yang harus dipenuhi oleh penyedia jasa catering. Badan Gizi Nasional juga berwenang untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi program MBG di lapangan. Tim ahli gizi dari Badan Gizi Nasional akan diterjunkan untuk memberikan pendampingan kepada sekolah-sekolah dalam hal penyediaan makanan bergizi dan aman. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, Badan Gizi Nasional akan memperkuat sistem pelaporan dan pemantauan data terkait program MBG. Data mengenai jumlah siswa yang mendapatkan makanan, jenis makanan yang disajikan, hingga laporan kasus keracunan makanan akan dipantau secara real-time untuk memudahkan deteksi dini dan penanganan masalah. Kolaborasi dan koordinasi yang erat antara Badan Gizi Nasional dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta pemerintah daerah sangat diperlukan untuk membangun sistem keamanan pangan yang terintegrasi dan berkelanjutan dalam program MBG. Section 7. Menuju program MBG yang lebih baik. Tragedi keracunan makanan di Bogor menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan perbaikan menyeluruh terhadap program MBG. Keselamatan dan kesehatan anak-anak adalah prioritas utama yang tidak boleh dikorbankan. Pemerintah harus memastikan bahwa program MBG dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas. Sistem keamanan pangan yang ketat harus diterapkan di setiap tahapan program, mulai dari pemilihan bahan makanan, proses pengolahan, hingga distribusi makanan ke sekolah-sekolah. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi kunci keberhasilan program MBG. Pelatihan dan pendampingan bagi pengelola kantin sekolah, penyedia jasa catering, dan guru perlu ditingkatkan untuk membangun kesadaran dan pengetahuan mereka tentang pentingnya keamanan pangan. Partisipasi aktif dari masyarakat, orang tua siswa, dan media massa juga sangat dibutuhkan dalam mengawasi dan mengawal jalannya program MBG. Section 8. Kesimpulan, pelajaran berharga dari insiden keracunan. Insiden keracunan makanan di Bogor memberikan pelajaran berharga bagi kita semua tentang pentingnya keamanan pangan, terutama dalam program yang menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti program MBG. Kejadian ini mengingatkan kita bahwa kelalaian sekecil apapun dalam hal keamanan pangan dapat berakibat fatal. Dibutuhkan komitmen dan kerjasama yang solid dari semua pihak
untuk mencegah terulangnya tragedi serupa di masa depan. Pemerintah, masyarakat, dan seluruh elemen bangsa harus bergandengan tangan untuk memastikan bahwa program MBG berjalan sesuai dengan tujuan awal, yaitu untuk meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan generasi penerus bangsa. Section 9 Seruan untuk Aksi mewujudkan program MBG yang aman dan berkualitas. Mari kita jadikan tragedi keracunan makanan di Bogor sebagai momentum untuk bangkit dan bergerak bersama mewujudkan program MBG yang aman, bergizi, dan berkualitas bagi seluruh anak-anak Indonesia. Dukung terus upaya pemerintah dalam meningkatkan keamanan pangan dan gizi anak-anak. Laporkan segera jika menemukan indikasi penyimpangan atau pelanggaran dalam program MBG. Bersama kita wujudkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.